Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn ingin menjelaskan tentang hipertensi. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang faktor resiko hipertensi, cara pencegahan dan penanggulangan penyakit hipertensi. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang faktor resiko dan cara penanggulangan dan pencegahan hipertensi, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih sebenarnya hipertensi. Jadi, hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini adalah ketika kita mengukur tekanan darah mencapai 130 per 89 mmHg. Nah, tekanan darah tinggi atau hipertensi ini biasanya disebut dengan silent killer. Mengapa disebut silent killer? Karena hipertensi biasanya tidak menimbulkan gejala, sehingga penderita tidak mengetahui ia mengalami hipertensi. Ketika ia di rumah sakit, ketika sudah mengalami komplikasi, baru mengetahui ia mempunyai hipertensi. Menurut WHO, ada sekitar 1,13 miliar orang di dunia menderita hipertensi. Artinya, 1 dari 3 orang didiagnosis mempunyai hipertensi. Nah, sedangkan di Indonesia akan diperkirakan pada tahun 2025 Indonesia menempati akan ada 1,5 miliar orang yang akan terkena hipertensi dan diperkirakan ada 10,44 juta meninggal akibat hipertensi. Bagian kedua ini kita akan membahas tentang faktor resiko hipertensi. Nah, faktor resiko hipertensi ini adalah faktor resiko yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Faktor resiko yang tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Sedangkan faktor resiko yang dapat diubah yaitu pola hidup, pola makan, dan kegiatan berolahraga atau beraktivitas fisik. Faktor resiko yang tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Pada usia, semakin bertambahnya usia, maka seseorang mengalami hipertensi atau beresiko mengalami hipertensi lebih tinggi. Yang kedua, yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin biasanya seorang laki-laki memiliki resiko mengalami hipertensi 2 kali lebih tinggi dibanding perempuan. Namun, perempuan ketika telah mengalami menopause akan beresiko juga mengalami hipertensi. Jadi sama dengan laki-laki. Yang ketiga yaitu riwayat keluarga. Ketika ada seseorang yang sebelumnya di riwayat keluarganya mengalami hipertensi, maka akan beresiko dibandingkan seseorang yang tidak memiliki riwayat keluarga hipertensi sebelumnya, seperti itu. Faktor resiko yang dapat diubah seperti pola perilaku dan pola konsumsi, yaitu pola perilaku ini seperti diet tidak sehat, konsumsi garam berlebih, kemudian ada juga mengonsumsi alkohol, mengonsumsi rokok. Jadi seseorang yang mengonsumsi rokok akan beresiko lebih tinggi dibanding seorang yang tidak merokok, seperti itu. Nah, kurang aktivitas fisik juga termasuk dalam perilaku yang tidak sehat yang beresiko mengalami hipertensi. Bagian ketiga, kita akan membahas tentang cara penanggulangan dan pencegahan hipertensi. Pada pencegahan dan penanggulangan hipertensi ini, kita dapat melakukan dengan cara germas. Apa sih sebenarnya germas? Germas adalah gerakan masyarakat hidup sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat ini seperti mengonsumsi makanan yang seimbang, gizi yang seimbang, kemudian melakukan aktivitas fisik, kemudian selalu mengecek kesehatan secara rutin, kemudian anggota keluarga tidak ada yang merokok atau enyahkan asap rokok, dan bayi mendapatkan air susu ibu atau ASI eksklusif. Nah, sekian dari saya tentang video hipertensi. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Nun wal qalam wa mayasturun fastabiul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.